Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat roti manis. Ini beneran rasanya tuh enak banget, lembut dan empuk. Bisa untuk bekal anak-anak sekolah atau hidangan pada saat acara keluarga, dan bisa juga untuk ide jualan. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Kita siapkan mangkuk, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan ragi instan, dan aku tambahkan juga bread improver. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Keempat bahan ini akan kita aduk hingga rata, kemudian kita tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Kemudian masukkan air. Air ini bisa diganti dengan susu cair yang dingin ya. Ini aku gunakan air dingin sebanyak 100 ml. Untuk airnya ini aku masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau sudah semua tercampur rata, kemudian ini akan kita tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Tambahkan sedikit garam. Kemudian supaya tercampur rata dan mudah kalis, ini akan aku mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Kemudian aku naikkan speed menjadi speed maksimal. Untuk menghasilkan adonan kalis ini aku perlukan waktu sebanyak 15 menit sampai 20 menit. Jika adonan rotinya sudah kalis, kemudian matikan mixer dan ini akan aku ratakan terlebih dahulu. Aku sisir bagian pinggir mangkok menggunakan spatula, kemudian ini akan kita pindahkan ke meja kerja. Dan tanda adonan kalis jika kita rentangkan tidak mudah robek dan membentuk lapisan tipis atau biasa disebut window pane. Kemudian kita letakkan adonan di atas meja kerja. Sebelumnya jangan lupa lapisi dengan silikon seperti ini ya. Adonan ini jika ditimbang beratnya 557 gram, kemudian aku bagi sama rata menjadi 11 bagian. Setelah dibagi sama rata, kemudian ambil satu bagian, lalu ini akan kita rounding. Untuk roundingnya ini bebas aja ya, aku gunakan cara seperti ini. Kalau teman-teman punya cara lain boleh silahkan. Setelah permukaannya halus seperti ini, kita sisihkan, kemudian kita lanjutkan meronding adonan yang lain. Kalau semua sudah selesai di rounding, ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah adonan kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit, kita ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan. Kita pipihkan bagian pinggir-pinggirnya ya, biarkan bagian tengahnya agak tebal. Setelah itu ini akan kita isi menggunakan selai coklat. Untuk filling rasa ini bebas aja ya, sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Kalau mau pakai isi selai strawberry, blueberry, atau yang lain juga boleh silakan. Kalau aku menggunakan isian selai coklat yang aku beli jadi. Untuk selainya ini aku gunakan 1 sendok teh. Kalau teman-teman mau lebih juga boleh silahkan. Kemudian ini kita tutup rapat. Jangan lupa dicupit-cupit ya supaya tidak bocor. Kemudian kita rounding sebentar sampai permukaan atasnya ini terlihat halus. Setelah itu ini akan kita letakkan di paper case seperti ini. Aku ulangi sekali lagi ya, ini setelah diletakkan selai kemudian kita tutup rapat, lalu ini akan kita rounding sebentar sampai permukaan atasnya halus, kemudian setelah itu kita letakkan adonannya ke dalam paper case. Setelah semua adonan kita isi dengan selai, kemudian ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30-45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan dengan cuaca dan kondisi keadaan di rumah teman-teman masing-masing ya. Setelah kurang lebih 45 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Sebelum di oven, kita olesi dengan susu cair tipis-tipis bagian atas. Kemudian kita letakkan topping, ini aku gunakan wijen. Toppingnya bebas aja ya, teman-teman mau pakai meses atau yang lain boleh. Setelah itu ini akan kita oven selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa oven sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Setting dengan api atas bawah dengan suhu 170 derajat. Panaskan 10 menit sebelum digunakan. Dan setelah kita panggang selama 15 menit, ini rotinya sudah matang. Kemudian ini akan kita angkat dan akan kita
Langsung olesi dengan margarin tipis-tipis bagian atasnya supaya tidak terlihat kering dan terlihat glowing. Jika teman-teman di rumah merasa rotinya ini kurang terlihat coklat, boleh ditambahkan durasi memanggang selama 5 menit. Gunakan api atas aja ya, supaya tidak gosong bagian bawahnya. Dan untuk olesannya ini, jika teman-teman ada, boleh menggunakan butter supaya lebih wangi lagi. Setelah semua kita olesi dengan margarin, ini akan kita tunggu sampai dingin. Setelah itu ini akan kita kemas di dalam plastik OPP. Dan untuk plastik OPP-nya ini aku gunakan ukuran 15x15 ya. Menurut aku pas banget dengan paper case yang aku gunakan. Setelah itu ini gampang banget, tinggal dilepas sealnya aja lalu kita rekatkan seperti ini. Dan kalau teman-teman mau untuk jualan supaya terlihat cantik dan menarik, kita tempeli dengan brand nama produk kita seperti ini. Buat teman-teman silahkan coba di rumah ya. Beneran rotinya ini cara buatnya mudah, rasanya juga enak, empuk dan lembut. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.